Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan video yang kemarin. Kemarin kan kita masih digitasi, belum bikin atributnya atau data dan keterangannya. Oke, kita lanjut aja langsung. Yang pertama kita di titik patok dulu. Nah, kita membuka open attribute table dulu ya. Ini bertujuan data kita memuat informasi apa saja. Jadi, kalau misalkan titik patok, berarti kan dia ada namanya eh, ini ya, nomor urut patok. Jadi misalnya dari contoh petanya ini 1, 2, 3 sampai 13. Nah, informasi nomor urut ini tentunya kita harus membuat supaya data yang kita buat itu jelas. Cara membuat baris tabel baru untuk memuat informasi keterangan, kita klik tabel option, kita pilih add field, misalnya nomor. Type-nya ini kalau untuk keterangan saya biasanya menggunakan teks. Jika sudah, kita klik kanan di tabel nomor, pilih field kalkulator. Biasanya saya kalau mau cepat, FID ini, double klik, plus 1. Maka nomor urut patok kita sudah terdaftar. Nih, 1. Kalau untuk nomor-nomor ini, jangan terlalu jadikan patokan ya, karena ini peta sebelumnya. Nah, jika dengan kita matiin peta sebelumnya, maka nomornya, labelnya tidak aktif, atau memang tidak ada. Jika sudah, selain nomor patok kan tentunya ada koordinatnya supaya untuk merekap datanya kita punya lengkap lah nomor koordinatnya. Kita buat lagi, misalnya X. X itu titik bujur ya, bujur timur atau bujur barat. Ini sama, formatnya teks. Terus kita buat satu lagi Y, yaitu lintang utara atau selatan. Jika sudah, untuk membuat keterangan koordinat secara otomatis, ini sangat mudah. Klik kanan di tabel X, klik kanan, pilih calculate geometry, propertinya X coordinate of point, koordinat sistemnya 49S, sudah benar, unitnya atau satuannya, dari meter kita ubah misalnya menjadi degree minute second, yang biasanya digunakan di GPS. Kita klik OK, maka ini muncul. Lalu selanjutnya untuk Y-nya, untuk lintangnya, sama, kita klik kanan, calculate geometry, pilih Y, karena tabelnya Y, maka propertinya kita harus pilih Y. Jangan sampai lupa. Lalu untuk unitnya, sama, kita gunakan degree minute second, maka hasilnya akan muncul secara otomatis. Ini data ini sudah lengkap ya. Untuk nomornya, koordinat X-nya, koordinat Y-nya sudah lengkap. Maka selanjutnya kita membuat informasi lagi di petak ukur. Untuk membuat informasinya sesuai dengan contoh peta sebelumnya ya. Misalnya kalau ini kan PU1, maka kita membuatnya tanpa dengan cara tadi ya, yang FID plus 1. Tidak, ini kita buat secara manual. Jadi, untuk mengisi keterangannya, kita klik kanan dulu di save file titik petak ukur ini, atau save file yang ingin kita edit. Edit fitur, start editing. Misalnya di sini, ini PU1. Kita ketik PU1. Dan seterusnya sampai PU12. Jika sudah, kita save edit, kemudian kita stop editing. Kita membuat tabel bujur timur dan lintangnya. Misalnya X di sini ya. X sudah, kemudian kita bikin Y atau lintangnya. Titik koordinat lintang. Oke.
Caranya sama, kita klik kanan di tabelnya ya, induk tabelnya, calculate geometry, x coordinate of point, kita pilih degree minute second. Y-nya juga sama, kita pilih y coordinate of point, terus kita pilih degree minute second. Baik, ini sudah muncul. Selanjutnya, titik patok sudah, petak ukur sudah, kita bikin jarak antar petak ukur. Nah, jarak ini, misalnya kita bikin tabel jarak ya, jarak. Nah, type-nya di sini kalau untuk mengukur atau menghitung, itu kita gunakan fitur double atau float. Short integer dan long integer juga bisa, cuman saya lebih ke arah double dan float karena lebih mudah untuk digunakan. Saya pilih double, klik OK. Jika sudah, kita klik kanan di tabel jarak, kita pilih calculate geometry, kemudian satuannya misalnya kita pilih meter. Nah, ini kan angka belakang komanya banyak. Ini bisa diubah secara otomatis. Kita klik kanan di tabel jarak, kita pilih properties, numerik. Nah, angka 6 ini maksudnya 6 angka di belakang koma. Saya ingin menyimpelkannya menjadi satu angka belakang koma saja. Maka hasilnya akan lebih simpel, tidak berbelit-belit. Yang terakhir, lokasinya ya, lokasi RHL-nya, ini yang garis warna biru. Kita buka tabelnya, misalnya kita bikin keterangan. Kita pilih teks, lalu kita bikin lagi luas. Pilih double juga. Ini saya ingin memberi namanya RHL tahun 2021. Ini harus diawali dengan tanda kutip dan diakhiri dengan tanda kutip juga. Petik 2 ya. Awal petik 2, akhir petik 2. Kita klik OK. Lalu untuk luas, ini bisa diukur secara otomatis dengan cara kita klik kanan di tabel luas, kita pilih calculate geometry, propertinya area, area untuk mengukur luas, perimeter untuk mengukur keliling. Karena kita sedang mengukur luas, maka kita pilih area. Satuan koordinat sistemnya sudah benar, 49S. Unitnya, kita pilih hektar. Klik OK. Nah, cara menyimpulkannya masih sama. Nah, oke, ini sudah lengkap. Untuk atribut tabelnya, kita mengisi datanya sudah lengkap. Dari titik patok, titik petak ukur, ini ya. Terus jarak antar petak ukur, ini satuannya meter. Dan lokasi RHL-nya atau lokasi area kerja kita, lokasi penelitian kita, juga sudah ditentukan luasnya, yaitu sebesar 25 hektar. Maka selanjutnya kita lanjut ke tahap labeling. Labeling itu kita ingin memasukkan teks yang kita buat ke dalam petanya. Pertama kita mulai dari titik patok dengan cara klik kanan di save file yang kita inginkan, yang ingin kita munculkan labelnya, lalu pilih properties. Kita pilih labels di sini, kemudian kita centang untuk label features in this layer. Nah, untuk label fieldnya ini perlu diperhatikan. Jika kita ingin memunculkan suatu label, kita pastikan dulu tabel kita dan isi dari tabel kita. Jika kita ingin mengaktifkan nomor patok kita, maka kita pilih tabel nomor. Jika kita ingin memunculkan tabel koordinat bujur, kita masukkan X-nya. Begitu juga Y-nya dan seterusnya. Karena saya ingin memunculkan nomor patoknya, maka saya pilih nomor. Karena berisi informasi dari angka 1 sampai 13. Karena patoknya ada 13. Kemudian ini saya warna hitamkan lah ya. Terus saya tebalkan jadi 11.
Klik OK. Nah, ini ya, biar agak jelas, kita hasil hasil petanya kita tutup dulu. Ini dia hasil labelingnya. Selanjutnya, titik petak ukur sama juga. Kita klik kanan, pilih Properties. Pilih menu Labels, lalu kita centang label features in this layer. Lalu label fieldnya ini perlu diperhatikan lagi. Jika kita ingin memunculkan nomor petaknya, nomor titiknya, maka kita pilih nomor. Kalau kita ingin memunculkan titik bujurnya, kita pilih X-nya. Apapun yang kita pilih, ini isinya. Kita pilih nomor, maka isi dari tabel nomor sebagai berikut. Begitu juga dengan X dan Y-nya. Karena saya di sini memunculkan nomor petak ukurnya supaya terlihat mana nomor petak ukur 1 sampai terakhir, maka saya pilih nomor dan saya tebalkan lagi menjadi 10 biar agak gede. Nah, seperti ini. Selanjutnya, saya masukkan informasi mengenai jarak antar titik petak ukur. Dengan cara sama juga, kita klik kanan pada save file yang kita inginkan, lalu kita pilih Properties. Sama juga kita centang, karena kalau nggak kita centang nggak muncul ini ya, nggak akan muncul di petanya. Lalu label fieldnya saya pilih jarak, kemudian saya pilih warna merah deh, biar nggak nabrak. Coba saya apply. Baik, ini agak jelas. Jika sudah, nih ya, saya pilih jarak karena saya ingin memunculkan informasi jarak yang ada pada peta antar dua titik. Misalnya titik PU1 dengan PU2 jaraknya sekitar 179,8. Ini data ini terletak pada tabel jarak. Maka saya pilih label fieldnya jarak. Kita klik OK. Kemudian untuk selanjutnya, berarti kan yang belum kan ini lokasinya. Kita buka lagi, kita buka labelnya untuk mengaktifkan labelingnya. Kemudian kita pilih luas. Kemudian saya pilih warna hijau misalnya. Saya tebalkan, saya kasih garis bawahnya, terus saya kasih labelnya 15. Oke. Nah, ini sudah jadi untuk informasi titik, garis, dan poligon yang kita bikin. Ini bertujuan supaya peta yang kita buat lebih informatif, seperti contoh berikut ini. Ini kan agak ketimpa nih, tetapi informasinya jelas, titiknya mulai dari 1 sampai 13, terus titik petak ukurnya mana ya, dimulai dari yang mana dulu, oh ini petak ukur 1, oh ini petak ukur 12, dan seterusnya. Hal ini bertujuan untuk melengkapi informasi yang kita buat, supaya peta kita menjadi lebih jelas dan lebih mudah dibaca. Baik, sekian sampai sini dulu videonya. Selanjutnya kita akan melakukan layout di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penyampaiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.